Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 Biokimia Dasar ini memaparkan materi dengan judul Metabolisme Zat Besi. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Nur Fadilah, Nur Awalia, Nur Anissa, Nur Anita Anggiani, dan yang terakhir Nur Laili Anggiani. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ibu Trinidayati Putri, SSI MPI. Baik, pertama-tama saya akan membahas definisi zat besi. Perlu kita ketahui bahwa zat besi adalah suatu zat dalam tubuh manusia yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Dalam tubuh manusia, zat besi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut elektron di dalam proses pembentukan energi di dalam sel. Pengertian metabolisme zat besi. Metabolisme zat besi yaitu Fe3+ dan Fe2+ masuk ke lambung. Kemudian lambung merubah Fe3+ menjadi Fe2+ dan kelebihannya disimpan dalam bentuk ferritin. Besi akan dibawa ke dalam darah atau alat transport transferin. Dan beberapa zat besi disimpan di jaringan otot dalam bentuk mioglobin. Ini memerlukan dan penyimpanan besi oleh tubuh. Bentuk-bentuk konjugasi zat besi atau Fe. Yang pertama, hemoglobin. Hemoglobin mengandung bentuk ferro. Fungsi hemoglobin adalah mentransfer CO2 dari jaringan ke paru-paru untuk diekspresikan ke dalam udara pernapasan. Yang kedua, hemoglobin. Hemoglobin terdapat di dalam sel-sel otot mengandung Fe untuk ferro. Fungsi hemoglobin ialah dalam proses kontraksi otot. Yang ketiga, transferin. Transferin mengandung Fe bentuk ferro. Transferin merupakan konjugat Fe yang berfungsi mentransfer Fe tersebut di dalam plasma darah. Yang keempat, ferritin. Ferritin adalah suatu bentuk salt yang mengandung bentuk ferri. Kalau ferritin diberikan kepada transferin untuk ditransport. Yang keempat, ferritin. Ferritin adalah suatu bentuk charge Fe dan mengandung bentuk ferri. Kalau ferritin diberikan kepada transferin untuk ditransfer, zat besinya diubah menjadi ferro dan sebaliknya Fe dari transferin yang berasal dari penyerapan di dalam usus diberikan kepada ferritin sambil diubah dalam bentuk ferri untuk kemudian ditimbun. Yang kelima, hemosiderin adalah konjugat protein dengan ferri dan merupakan bentuk charge zat besi juga. Hemosiderin bersifat lebih inert dibandingkan dengan ferritin. Untuk dikombinasikan, Fe dari hemosiderin diberikan lebih dahulu kepada ferritin dan kemudian kepada transferin. Yang terakhir, hemosiderin adalah konjugat protein dengan ferri dan merupakan bentuk shock zat besi juga. Hemosiderin bersifat lebih inert dibandingkan dengan ferritin. Adapun manfaat metabolisme zat besi atau VD. Zat besi merupakan mineral yang dapat melakukan banyak hal di dalam tubuh. Manfaat zat besi untuk tubuh diantaranya membantu menjaga tubuh agar tidak mengalami anemia, hingga menjaga kesehatan sel-sel tubuh, kuku, rambut, dan kulit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap utama metabolisme besi atau Fe. Yang pertama, besi yang berasal dari hewan adalah besi heme, ferri atau F3+, dan yang berasal dari nabati adalah besi non-heme, ferro atau F2+. Besi dalam pengen ini mula-mula mengalami pencernaan.
Yang kedua, di dalam lambung F13 larut dalam asal lambung lalu diikat oleh gastroferin dan direduksi oleh enzim periodisasi menjadi F2+ karena besi diserap tubuh dalam bentuk F2+. Yang ketiga, sesampainya di dalam mukosa, F2+ dioksidasi menjadi F3+ kembali. F3+ selanjutnya memberikan dengan apoferitin yang kemudian ditransformasi menjadi ferritin. Yang keempat, di dalam sirkulasi darah atau plasma, F2+ dioksidasi lagi menjadi F3+ dengan dikatalisasi oleh enzim peroxidasi dan berkaitan dengan transferin suatu beta globulin plasma. Yang kelima, transferin mengangkut F2+ ke dalam tempat penyimpanan besi di dalam tubuh, hati, sumsum tulang, limpa, sistem retikuloendotelea, kemudian dioksidasi menjadi F3+. Ini bergabung dengan apoferitin membentuk ferritin yang kemudian disimpan dalam tubuh. Siklus zat besi dalam tubuh, yaitu besi yang diserap usus setiap hari berkisar antara 1-2 mikrogram. Ekskresi besi terjadi dalam jumlah yang sama melalui eksfoliasi epitel. Besi dari usus dalam bentuk transferin akan bergabung dengan besi yang dimobilisasi dari makrofag dalam sumsum tulang sebesar 22 mikrogram. Untuk dapat memenuhi kebutuhan eritropoiesis sebanyak 24 mikrogram per hari. Eritrosit yang terbentuk secara efektif yang akan beredar melalui sirkulasi memerlukan besi 17 mikrogram. Sedangkan besi sebesar 7 mikrogram akan dikembalikan ke makrofag karena terjadinya eritropoiesis inefektif atau hemolisis intramedular. Besi yang terdapat pada eritrosit yang beredar setelah mengalami proses penuaan juga akan dikembalikan ke dalam makrofag sumsum tulang sebesar 17 Beberapa penyakit yang disebabkan oleh metabolisme Fe atau kelebihan zat besi antara lain: yang pertama, keracunan zat besi; yang kedua, kanker kolon; yang ketiga, hemokromatosis; yang keempat, diabetes; dan yang kelima, yaitu serangan jantung.